Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS dalam tahapan Pilkada 2024. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Adapun ketentuannya dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota. 1. Merencanakan program dan anggaran. 2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi. 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dalam wilayah kerjanya. 6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi. 7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 8. Memuktahirkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir. A. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. B. Pemilu presiden dan wakil presiden. C. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi. 10. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota yang telah memenuhi persyaratan. 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi, peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten, Kota dan KPU Provinsi. 13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dan mengumumkannya. 14. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya. 15. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wali kota kepada menteri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi. 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. 17. Mengenakan sanksi administrasi dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS serta sekretaris KPU Kabupaten Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 18.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kota kepada masyarakat. 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi. 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 21. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Kota. 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dengan tepat waktu. 2. Memperlakukan peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota secara adil dan setara. 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat. 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi. 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip, dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi. 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten kota. 11. Melaksanakan keputusan DKPP. 12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. 1. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. 2. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota dalam menyelenggarakan pemilihan. 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota. 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten, Kota. 5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. 6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan. 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi. 8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan. 9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota. 10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan. 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. 12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. 14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten, Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas,
wewenang, dan kewajiban PPS adalah sebagai berikut. 1. Membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Membentuk KPPS. 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. 4. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih. 5. Mengumumkan daftar pemilih. 6. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. 7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 8. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 9. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. 10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 11. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain, kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK. 12. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan PPL. 14. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 15. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilihan. 16. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan PPL dan PPK. 17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 18. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. 19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL. 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. 21. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan, atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 22. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara. 23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itulah informasi terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS dalam tahapan Pilkada 2024. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.